Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Laju inflasi pada umumnya dinyatakan dalam angka persentase. Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%. Inflasi sedang antara 10-30% dan inflasi berat antara 30-100% per tahun. Sedangkan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Pernahkah Anda berpikir mengapa tingkat harga barang dan jasa semakin lama semakin naik? Itu semua disebabkan karena inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Laju inflasi pada umumnya dinyatakan dalam angka persentase. Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%. Inflasi sedang antara 10-30% dan inflasi berat antara 30-100% per tahun. Sedangkan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% per tahun. Perhitungan inflasi. Untuk menghitung angka laju inflasi jenis ini, terlebih dahulu kita dilakukan penghitungan angka indeks dengan menggunakan sejumlah barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Jumlah barang dan jasa yang dipergunakan dalam penghitungan angka indeks tersebut berbeda dari satu negara dan negara yang lain, dan juga dari waktu ke waktu dalam satu negara tertentu, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi konsumen atau masyarakat yang bersangkutan. Contoh, di Indonesia pada awalnya hanya dipergunakan 9 bahan pokok yang meliputi pangan, sandang, dan perumahan yang dikonsumsi masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah barang dan jasa tersebut berkembang menjadi semakin banyak dan tidak hanya meliputi sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup antara lain jasa kesehatan dan pendidikan. Perhitungan inflasi. Untuk menghitung angka laju inflasi jenis ini, terlebih dahulu dilakukan penghitungan angka indeks dengan menggunakan sejumlah barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Jumlah barang dan jasa yang dipergunakan dalam penghitungan angka indeks tersebut berbeda dari satu negara dan negara yang lain, dan juga dari waktu ke waktu dalam satu negara tertentu, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi konsumen atau masyarakat yang bersangkutan. Contoh, di Indonesia pada awalnya hanya dipergunakan 9 bahan pokok yang meliputi pangan, sandang, dan perumahan yang dikonsumsi masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah barang dan jasa tersebut berkembang menjadi semakin banyak dan tidak hanya meliputi sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup antara lain jasa kesehatan dan pendidikan. Teori tentang inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Yang kedua, teori Keynes. Ekonomi Keynes menyatakan bahwa teori kuantitas tidak valid karena teori tersebut mengasumsikan ekonomi dalam kondisi full employment. Dalam kondisi kapasitas ekonomi yang belum penuh, maka
ekspansi uang beredar justru akan menambah dan tidak akan meningkatkan harga. Yang ketiga yaitu teori strukturalis. Menurut teori ini, ada dua masalah struktural dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. Pertama, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Kedua, masalah struktural perekonomian negara berkembang lainnya adalah produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis. Dampak inflasi positif. Yang pertama, peredaran atau perputaran barang itu menjadi lebih cepat. Yang kedua, pendapatan nominal bertambah, tapi real berkurang karena kenaikan pendapatan kecil. Yang ketiga, produksi barang-barang bertambah karena keuntungan pengusaha bertambah. Yang keempat, kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan inflasi. Inflasi sebenarnya berdampak positif apabila inflasi tersebut rendah dan stabil. Akan tetapi, ketika inflasi itu terlalu tinggi, maka akan berdampak negatif. Dampak inflasi yang positif yaitu seperti peredaran atau perputaran barang lebih cepat. Pendapatan nominal bertambah, tetapi real berkurang karena kenaikan pendapatan kecil. Produksi barang-barang bertambah karena keuntungan pengusaha bertambah. Kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi. Selain dampak inflasi positif, ada juga dampak inflasi negatif. Yang pertama, nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang. Yang kedua, harga barang-barang dan jasa naik. Yang ketiga, menimbulkan tindakan spekulasi. Dan yang keempat, banyak proyek pembangunan macet atau terlantar. Selanjutnya, dampak inflasi yang negatif meliputi nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang. Harga barang dan jasa akan naik. Lalu menimbulkan tindakan spekulasi. Banyaknya proyek pembangunan macet atau terlantar. Inflasi di Indonesia. Penghitungan laju inflasi di Indonesia. Pengertian inflasi sebagaimana dipahami oleh masyarakat secara luas adalah inflasi yang dihitung berdasarkan suatu indeks yang disebut sebagai indeks harga konsumen atau yang lebih sering disebut sebagai inflasi IHK. Angka IHK dihitung berdasarkan survei terhadap harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga IHK adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Perkembangan inflasi di Indonesia tahun 1953 sampai 1965. Berdasarkan perubahan indeks harga konsumen, inflasi tersebut menunjukkan bahwa laju inflasi telah mengalami laju pertumbuhan yang sangat pesat, terutama mulai dari tahun 1960 sampai tahun 1965. Selanjutnya, pada tahun 1966 sampai 1970, dengan membaiknya situasi politik pada 1967, pemerintah mulai melakukan kebijaksanaan yang lebih diarahkan pada usaha-usaha untuk menyehatkan perekonomian nasional, khususnya kebijaksanaan untuk menekan laju inflasi. Inflasi mulai memperlihatkan perkembangan yang lebih baik dan pada akhir
tahun 1970 inflasi telah berhasil ditekan menjadi di bawah 10%. Pada tahun 1971 sampai 1977. Selama periode 1970-an sampai dengan 1996 atau 97, pada saat sebelum krisis finansial Asia, laju inflasi menunjukkan kecenderungan yang menurun sehingga pada 1996 inflasi hanya 6,63%. Selanjutnya pada tahun 1998 sampai 2008, laju inflasi pada tahun 1998 mencapai 77,6% setahun. Laju inflasi pada 1999 menurun tajam menjadi 2,1%. Laju inflasi selama tahun 2020 sampai 2008 mengalami fluktuasi yang pada dasarnya dapat ditekan pada tingkat yang relatif rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Yang pertama, faktor permintaan. Kesenjangan perekonomian karena dipacu melebihi kapasitas yang tersedia. Yang kedua yaitu faktor penawaran, bahwa adanya perubahan harga barang-barang tertentu, misalnya harga bahan bakar minyak, BBM, dapat mengakibatkan melonjaknya laju inflasi. Yang ketiga, ekspektasi. Pentingnya ekspektasi dalam mempengaruhi inflasi juga dinyatakan sebelumnya oleh Kopra. Semua faktor yang menyebabkan inflasi tersebut di atas akan digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Yang keempat, depresiasi mata uang domestik. Misalnya, pada waktu pemerintah masih menganut sistem nilai tukar tetap, setiap pemerintah melakukan devaluasi. Misalnya, pada tahun 1978, 1983, dan 1986, maka selalu diikuti dengan lonjak laju inflasi yang lebih tinggi. Pengendalian inflasi di Indonesia. Bank sentral mempunyai peran yang penting dalam mengendalikan inflasi, dan pada umumnya bank sentral akan berusaha untuk mengendalikan inflasi pada tingkat yang wajar. Pengendalian inflasi di Indonesia yang dilakukan dengan kebijakan moneter telah dilakukan sejak awal tahun 1950-an, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Bank Indonesia pada tahun 1953. Sasaran inflasi yang digunakan adalah inflasi IHK. Ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnya inflasi IHK sebagai target bank sentral. Yang pertama, IHK merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen. Yang kedua, inflasi IHK relatif lebih populer di masyarakat. Bank Indonesia mempunyai 3 tugas utama, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan pemerintah, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan seperti operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah, termasuk intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah, penetapan BI rate sebagai suku bunga acuan, penetapan kebijakan cadangan wajib minimum bagi bank-bank. Pelaksanaan pengendalian moneter tersebut tidak hanya dilakukan melalui kegiatan bank-bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi juga melalui kegiatan bank-bank yang beroperasi berdasarkan syariah. Inflasi daerah. Inflasi daerah merupakan kebutuhan semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat luas,
karena inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi nasional merupakan cerminan dari inflasi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Inflasi daerah yang rendah dan stabil merupakan ujung tombak untuk tercapainya tingkat inflasi nasional yang rendah dan stabil. Karakteristik inflasi daerah. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 33 provinsi atau terdiri dari 740 kota dan kabupaten. Banyaknya pulau dan perbedaan karakteristik daerah menjadikan setiap daerah mempunyai karakteristik perekonomian dan karakteristik inflasi yang kemungkinan besar berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di samping karakteristik inflasi yang berbeda, tingkat inflasi daerah juga beraneka ragam. Ada daerah yang mempunyai tingkat inflasi lebih rendah daripada inflasi nasional, tetapi cukup banyak juga daerah yang mempunyai inflasi lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional. Pengendalian inflasi daerah. Upaya untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil terus dilakukan oleh Bank Indonesia dengan berbagai kebijakan dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik tingkat nasional maupun daerah. Bank Indonesia menyadari bahwa pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan dengan penggunaan kebijakan moneter semata, tetapi memerlukan kebijakan yang komprehensif dari berbagai pihak. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun daerah, merupakan kunci untuk tercapainya inflasi yang rendah. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.